Kembali Bapak di surga, kami berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur Bapak, karena kami tahu Bapak, kami adalah umat-umat dari kerajaan yang tak tergoncangkan Bapak di surga. Kami adalah umat-umat pilihan Bapak yang Kau telah siapkan Bapak sejak dahulu Bapak. Bapak di surga, pada hari Bapak biarlah ibadah kami di RG Bapak, Engkau mau urapi Bapak dengan penuh kasih daripada Engkau Bapak. Engkau tulis setiap hati kami, Engkau koreksi setiap pikiran kami Bapak. Biarlah hanya hadirat-Mu saja yang boleh bekerja dan mengurapi kami Bapak. Baik Angel yang jauh di sana Bapak, yang masih kasih keberkati Bapak, dan juga Bung Martin sebagai pembawa puji-pujian penyembahan Bapak, dan Engkau mengurapi Bapak, ini kasih daripada Engkau, Bapak Daniel Zakaria Bapak, yang berkata firman Bapak, Roh Kudus menyertai mereka semua Bapak di surga, dan juga Bapak Daniel Zakaria, biarlah semua apa yang dikatakan otoritas daripada-Mu yang terjadi Bapak atas diri kami Bapak. Berkat itu melimpah dan mengalir kepada kami sepanjang 2023. Terima kasih Bapak, Kau urapi setiap jemaat yang hadir Bapak. Kau berkati semuanya, Kau berikan kami damai sukacita Bapak. Kami sudah memasuki tahun 2023 dengan penuh ucapan syukur dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Nama Tuhan Yesus Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Pak David Korintus. Salam, selamat tahun baru. Bu Martin, silakan dilanjutkan. Ibadah kita dimulai. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siap hati dan pikiran, kita mau beribadah, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau angkat pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku
dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Diserahkan kepada Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang begitu luar biasa dan setia, yang melampaui segala zaman, bahkan memasuki zaman yang baru ini. Engkau tetap Allah yang setia, Allah yang perkasa, yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Bapa, kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu yang juga tidak pernah berubah. Tuntunlah kami, urapilah kami, agar kebenaran firman yang kami dengar hari ini menjadi satu pegangan yang kuat, yang kokoh, menghadapi hari demi hari yang ada di depan kami, yang kami percaya Tuhan sudah tahu, walaupun kami banyak yang tidak tahu. Berbicaralah melalui firman-Mu bagi kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Ya, biarlah tahun ini apapun bentuknya, anak-anak Tuhan itu punya semua kekuatan yang khusus. Dan hari ini saya berbicara tentang hal itu dengan menyampaikan tema yang judulnya adalah resilience. Ya. Apakah sudah terlihat di layar saudara-saudara? Mungkin ada yang bisa mengkonfirmasi. Sudah, Pak. Sudah, baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar dengan istilah resilience, atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh resiliensi. Apa sih itu resilience? Saudara-saudara, resilience itu adalah kemampuan untuk menahan kesulitan dan bangkit kembali dari peristiwa kehidupan yang sulit. Jadi kalau kita dengar istilah resilience, saudara-saudara teringat dua hal. Satu, mampu menahan kesulitan. Kedua, kalau dia sempat tumbang, maka dia bangkit kembali dari peristiwa kehidupan yang sulit. Kalau bahasa hari-harinya, orang yang disebut memiliki resilience atau resiliensi ini adalah orang-orang yang tahan banting. Nggak ada matinya. Orang-orang yang betul-betul kuat, tangguh, kokoh. Pertanyaannya, ada nggak orang seperti itu? Kalau ada, sejauh mana dia bisa kuat? Jangan-jangan dia cuma kuat sebentar, nanti besok-besok dia runtuh, dan lain-lain. Saudara-saudara, kita akan mendasarkan semua pemikiran maupun keputusan-keputusan iman kita sambil diterangkan firman Tuhan. Berdasarkan apa yang diterangkan oleh firman. Bukan berdasarkan apa yang kita ragukan, yang kita pikirkan. Kita menyadari betul bahwa menjadi tangguh bukan berarti seseorang tidak lagi mengalami stres. Tidak berarti dia tidak mengalami pergolakan emosi. Bukan berarti dia tidak mengalami penderitaan. Ya. Ketahanan yang dimaksud di sini bukan orang sudah kebal, tapi justru dia mengalami berbagai macam tekanan, tapi dia memiliki kemampuan untuk bekerja melalui rasa sakit dan melalui penderitaan emosional yang ada. Yesus adalah tokoh resilience yang luar biasa. Sekalipun dia disebut sebagai manusia yang tangguh, tidak berarti dia kebal terhadap penderitaan. Dia tetap mengalami penderitaan, diejek, difitnah. Secara psikis dia terima itu. Ya. Kemudian secara fisik juga dia mengalaminya. Dia tidak kebal sama sekali terhadap semua pencobaan, terhadap semua kesulitan-kesulitan. Sehingga ketika kita berkata, aku mau menjadi serupa dengan Kristus, maka kita juga tidak akan ada ubahnya sama dengan beliau. Kita juga akan pasti mengalami tekanan-tekanan psikis, emosional. Bisa juga di antara kita malah karena kebenaran. Sekali lagi, karena kebenaran juga bisa mengalami apa yang disebut dengan tekanan-tekanan secara fisik. Nah, orang yang bertahan melalui penderitaan itu, melalui masa-masa sulit itu yang masuk dalam kategori pembahasan kita yang disebut dengan resilience. Selanjutnya, saudara, mengapa resilience itu penting dan harus dibicarakan di awal tahun seperti sekarang ini? Saudara, ketahanan itu penting karena itu merupakan kekuatan yang diperlukan untuk memproses dan mengatasi kesulitan. Saudara-saudara tahu orang-orang yang bekerja di dunia produksi yang menghasilkan barang-barang berkualitas, itu barang-barang yang bukan hanya hasil uji tes sekali dua kali, berulang kali. Yang mereka cari itu apa? Ketahanan. Kalau beli mobil, cari ketahanan. Bukan sekedar dapat dibeli. Ya, membeli barang-barang elektronik, cari ketahanan. Segala hal, cari ketahanan. Apakah dia cukup tahan? Apakah cukup dia berkualitas? Maka Tuhan juga mencari orang-orang yang percaya kepadanya, bukan orang-orang anak-anak gampang, bukan orang-orang yang mudah ke kiri dan ke kanan, tetapi orang-orang yang demi kebenaran dan demi kesetiaannya pada imannya kepada Tuhan, dia bertahan di situ. Dan sekalipun dia harus menderita, dia tidak menggeser sikapnya, tidak menggeser pendiriannya, tidak menggeser iman. Karena itu, saudara-saudara, resilience juga bukan merupakan hasil yang didapat karena sekali dua kali lalu kita bersaksi. Saudara, yang namanya resilience atau kemampuan untuk menghadapi kesulitan itu membutuhkan proses latihan yang bukan sekali dua, tetapi berulang-ulang kali. Dan kalau itu terus kita lakukan dan kita berhasil bertahan pada prinsip yang benar, maka orang akan menyebut
kita tahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus 1 ayat 12 bacaan kita hari ini. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bukan orang yang kompromi dalam pencobaan, bukan orang yang gugur dalam pencobaan, bukan orang yang bersungut dalam pencobaan, tapi yang bertahan. Saya menggunakan definisi resiliensi tadi. Maka yang disebut dengan yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang bukan saja tangguh, nggak gampang bersungut, nggak gampang mengeluh, nggak gampang mencari kambing hitam, nggak gampang mempersalahkan Tuhan. Orang yang betul-betul siap, kuat, tangguh menghadapi kesulitan adalah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau dia pun sempat mengalami apa yang disebut serangan menyerang, serangan yang membuat dia kewalahan, tapi dia bangkit kembali. Dihadapi semua hantaman-hantaman kesulitan itu. Ini yang disebut dengan resilience. Ada banyak orang yang betul-betul melewati masa-masa ini. Dan ketika dia melewati masa-masa ini, sekali, dua, tiga, empat kali, lima, enam kali, saya nggak ngomong kalinya. Tetapi kemudian dia menjadi orang yang tangguh. Tahukah saudara, ketika baru diberi sesaat tangguh, tiba-tiba Tuhan izinkan satu kali lagi, sebuah hal yang sangat besar, yang membuat dia sempat goyang. Tapi saya percaya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh penginjil terkenal Billy Graham, Allah mendapatkan pejuang-pejuangnya bukan dari lompatan-lompatan pujian, tapi dari lembah penderitaan. Saudara-saudara, ini orang-orang yang tangguh ini benar-benar bisa mengawal kota, bisa mengawal keluarga, bisa mengawal gereja. Kita bukan hanya butuh orang-orang yang sigap dalam pelayanan, yang terampil dalam pelayanan, tapi mereka yang punya mental yang luar biasa, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah mencari kambing hitam untuk mempersalahkan ini dan itu. 2023 katanya gelap. Saya sengaja cari gambar yang gelap. Happy New Year-nya juga kayaknya seperti tidak ada harapan dan lain-lain. Semua ini ada hitung-hitungannya. Itu bukan asal bicara, bukan asal memprediksi, sama seperti mereka yang baca kartu tarot, kemudian mereka-mereka yang katanya punya semacam indera keenam, ya, atau yang menyandarkan penglihatan terhadap masa-masa yang akan datang, ya, berdasarkan nubuat-nubuat atau futurolog tertentu. Ada hitung-hitungannya. Mereka sudah tahu angka-angkanya. Ya, dan secara matematika hal itu wajar-wajar saja. Perhitungan-perhitungan itu jarang meleset. Makanya mereka berani menggunakan angka. Tetapi memang betul, angka-angka ini bukanlah angka-angka pesimistik. Angka-angka yang dimaksud oleh pemerintah kita, angka-angka optimistik yang dikatakan, angka itu merupakan tantangan di depan. Kalau kita tidak berjuang dengan luar biasa, tidak punya ketahanan yang kuat, angka itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi ketika angka-angka itu kita hadapi dengan iman, dengan kerja keras, maka angka-angka itu menjadi suatu tantangan bagi kita untuk kita bisa melewati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 12, saya harus mengatakan bahwa kesulitan itu tetap akan ada. Pencobaan itu tetap akan ada. Saya menyebut bahwa kesulitan maupun pencobaan itu muncul dalam 3 jenis. Yang pertama, kesulitan yang datang karena gangguan terhadap situasi umum. Kita baru saja melewati masa yang cukup berat, pandemi, yang bukan hanya melanda bangsa kita, tapi seluruh dunia. Nanti ada gambaran katanya kita akan berhadapan-hadapan lagi dengan resesi. Belum lagi isu radikalisasi yang tidak pernah berhenti. Larangan ibadah di sana-sini. Ya, ada lagi kantong sana, kantong sini, apalagi nanti mendekati tahun politik. Nah, saudara-saudara, kesulitan semacam ini tidak bisa kita tampik.
kita tidak bisa sangkali, ada di depan mata. Nah, bagaimana caranya, saudara? Apa referensi kita menghadapi kesulitan yang datang? Contoh Alkitab apa yang pernah memberikan kepada kita satu gambaran bagaimana caranya menghadapi apabila yang disebut pencobaan, yang disebut kesulitan datang berupa gangguan terhadap situasi umum. Kita mencontoh saja tokoh yang satu ini, Yusuf. Yusuf tahu bahwa Firaun mendapat mimpi dari Tuhan 2 kali peringatan bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Nah, situasi itu tidak bisa ditampik. Situasi semacam itu seperti upaya rumus bandul ya, di mana ada kelaparan nanti pasti ada kelimpahan, di mana ada paceklik berlebihan nanti ada banjir berlebihan. Seperti itu, seperti bandul dia akan terus mengalir sepanjang dunia ini berdiri. Nah, saudara-saudara, Yusuf tahu itu. Tapi Yusuf punya semacam mental yang disebut resilient. Begitu dia diberi kerjaan, kau siap ya hadapi 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa krisis. Dan Yusuf bilang siap. Dia diberikan pangkat Zapnat Paaneah oleh Firaun. Berarti orang yang dipercaya luar biasa, tangan kanan Firaun. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia bukan hanya hidup dalam doa. Dia menggunakan prinsip perhitungan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia mengatur semua harta benda dari Firaun itu. Ingat saudara, yang diatur oleh Yusuf bukan harta benda bangsa Israel ya. Yang diatur ini bangsa Firaun, Mesir punya. Tapi Tuhan kasih hikmat dia buat dia. Ini krisis. Dan krisis itu bukan setahun, 7 tahun. Hasil akhir dari apa yang dilakukan Yusuf, harta benda dari Firaun setelah 7 tahun masa krisis justru bertambah banyak. Justru dia tidak mengalami apa yang disebut dengan runtuhnya ekonomi karena faktor-faktor umum atau gangguan terhadap situasi umum. Adanya kelaparan, adanya kepanasan, adanya musim. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita nggak ada yang lolos dari pandemi. Semua mengalami. Kita harus pakai masker, kita mengalami PPKM dan lain-lain. Tapi Tuhan tuntun kita bukan. Tuhan beri kekuatan buat kita bukan. Tuhan beri ketabahan buat kita bukan. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan? Oh, dia sudah mengalami kemenangan. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan, baik mereka hidup maupun mati, adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ini cara kalau kita menghadapi gangguan yang akan terjadi secara umum. Pencobaan-pencobaan, barang siapa bertahan pada pencobaan, kata Tuhan, dia berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kesulitan yang kedua bukan karena situasi umum yang terjadi, tapi karena godaan dosa. Adanya godaan keinginan daging yang datang ya sendiri-sendiri, mencobai orang. Tapi ada juga kadang-kadang godaan itu datang berkomplot. Sekali datang, orang jatuh sekaligus. Yang disebut godaan sendiri-sendiri, misalnya ya godaan kedagingan, misalnya judi, godaan kedagingan dan semua bentuk-bentuk emosi yang tidak jelas, ya, atau ketidaksetiaan, ya. Tapi bisa saja yang datang tiga-tiganya sekaligus, ya, yang datang menyerang orang percaya dan orang percaya mengalami kesulitan luar biasa. Masih tokoh yang sama, orang ini disebut dengan orang resilient, namanya Yusuf. Ya, dia juga bisa menolak digoda oleh istri Potifar. Ini orang yang betul-betul tahan banting, mau digoda oleh apapun, digoda oleh situasi umum, digoda oleh orang-orang yang hidup dalam kedagingan, dia bertahan pada prinsip dasar. Dia hanya mau tunduk pada Tuhan. Jadi
Jangan karena, aduh ya terpaksa saya harus menyerah karena situasinya begini. Dia tidak cari alasan. Mau alasan dia dikuasai oleh orang-orang tertentu. Apalagi kalau diatur oleh bos, ya mau bilang apa, bos ngomong begini apa daya saya. Yusuf ketika istri bos bilang begitu, dia bilang no. No. Karena apa? Pencobaan-pencobaan ini juga akan membuktikan siapa sebenarnya yang kau andalkan. Ketika engkau harus berhadapan-hadapan dengan pencobaan dan engkau mengandalkan manusia dan engkau harus kompromi dengan itu, sesungguhnya yang mengawal dirimu, yang mengendalikan dirimu bukan Tuhan, tapi manusia. Kesulitan dan pencobaan yang berikutnya, saudara, adalah yang datang dari problem diri sendiri. Ada yang karena situasi umum, karena godaan orang lain. Ada juga yang karena dari dalam diri sendiri. Ada luka batin, ada trauma, burnout, dan lain-lain. Itu bisa jadi tantangan tersendiri. Berapa banyak orang bermasalah dengan dirinya sendiri. Atau dirinya sendiri menimbulkan masalah buat dirinya sendiri. Hal itu juga dialami saudara-saudara oleh Yusuf. Dia dibenci dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Apakah dia luka? Luka. Ada semacam dorongan untuk melakukan pembalasan. Tapi dia menahannya. Dia bukan tipe orang yang larut dengan emosi-emosi. Dia menahannya. Dia berjuang untuk mengatakan tidak. Bahkan ketika saudara-saudaranya mancing dia yang terakhir sekali dalam Kejadian pasal 50. Oh, bapak sudah meninggal, jadi engkau sekarang mau balas dendam. Yusuf bilang, ya dulu kalian merancang atau ya mengira-ngirakan hal yang negatif terhadap aku. Tapi Tuhan memakainya untuk kebaikan bagi kita. Apakah Yusuf terpancing dalam kepahitan berkepanjangan? Tidak. Dendam berkepanjangan? Tidak. Saya menyebut Yusuf ini manusia derana. Derana dalam bahasa Indonesia baru adalah orang-orang yang tahan terhadap pukulan ataupun hantaman dalam kehidupan. Derana, ya manusia derana. Orang-orang yang kuat. Tahun 2023 adalah tahun yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita semua berdasarkan pengalaman tahu. Tahun-tahun itu selalu menghadiahkan kita situasi-situasi yang membuat kita tertawa, atau kita bersyukur, atau bahkan bisa membuat kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi bisa jadi tahun 2023 ada orang yang harus berjuang dengan sakit penyakitnya yang tidak ada aminnya. Ada orang yang harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dari dirinya sendiri, atau orang-orang lain yang menimbulkan masalah buat dirinya. Atau situasi-situasi umum yang sudah dibilang akan menjadi situasi gelap. Saudara-saudara, yang dibutuhkan dari kita sekarang adalah sebuah mental iman yang disebut resilience atau manusia derana itu. Yusuf adalah contoh hidup dari manusia derana atau manusia resilience itu. Dia sanggup menghadapi tantangan karena situasi yang mengganggu, situasi umum. Digoda secara kedagingan, dia bertahan pada kebenaran. Bahkan ketika dirinya sendiri dilukai di bagian dalam batinnya. Dari orang-orang terdekatnya. Dia tidak tergoda, dia tidak terpancing untuk melampiaskan emosi negatif. Nah, situasi semacam inilah yang harus dia menjadikan orang-orang Kristen di zaman sekarang menjadi kesaksian. Ketika orang-orang lain lilinnya sudah padam, orang Kristen walaupun hampir padam, dia mengatakan, Tuhan jangan padam, biar aku tetap menyala. Dia bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang gampang melempar handuk atau melebarkan bendera putih. Tapi mereka-mereka yang punya kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang sanggup melewati masa-masa sulit. Jadi kalau ditanya sekarang, bagaimana memiliki kunci resilience? Contoh Yusuf. Contoh Yusuf. Dia bergaul karib dengan Allah.
Dia bergaul kali dengan Allah di dalam doa dan firman-Nya. Berapa kali dia dijebloskan ke penjara. Dia punya waktu yang banyak dengan Tuhan. Sehingga ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia punya kalimat adalah, bagaimana mungkin aku melakukannya di hadapan Tuhan. Jadi yang menjadi pertimbangan dia adalah Tuhan. Dan jangan jadi umat pengeluh, bukan jadi umat persungut. Jangan mudah mengeluh dan jangan mudah menyerah. Sesungguhnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mudah mengeluh dan mudah menyerah, mudah bersungut-sungut, mereka bukan menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, sama sekali tidak. Dan milikilah persekutuan yang otentik. Sepertinya kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita harus perlu orang-orang yang secara khusus bisa menopang kita. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Mungkin contoh Yusuf adalah bentuk perjuangan sendiri. Tetapi di masa sekarang, Tuhan kalau engkau diizinkan harus berjuang sendiri, luar biasa Tuhan akan sertai. Tetapi engkau punya teman-teman persekutuan. Jangan karena Yusuf berjuang sendiri lalu dia tiba ada masalah, kita meninggalkan persekutuan, kita ikut Yusuf berjuang sendiri. Jangan. Punya persekutuan yang otentik. Ya, yang bisa saling menopang, yang bisa saling menguatkan. Sehingga badai macam apapun yang ada di depan, kita sanggup hadapi karena kita punya orang-orang yang bisa menopang kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bersikaplah antisipatif, bukan reaktif. Reaktif itu selalu terlambat, saudara. Antisipatif adalah dia sudah tahu. Dia sudah punya bayangan. Bayangan itu tidak menakutkan dia. Bayangan itu justru membuat dia siap. Saya ingat Amsal 31 bicara mengenai seorang wanita yang lebih berharga dari emas dan permata. Di situ dikatakan, ia tidak takut kepada musim dingin karena keluarganya berpakaian rangkap. Waktu saya baca itu, saya bilang, wah, ini wanita antisipatif nih. Dia sudah tahu bahkan akan terjadi musim dingin yang luar biasa. Tapi dia tidak takut. Karena apa? Dia sudah prepare lebih dahulu. Dia sudah siapkan itu lebih dahulu. Karena itu jangan hidup dalam penyangkalan. Seolah-olah bilang begini, saya emang gak percaya sama semua-mua yang ada. Jangan, saudara. Waktu pandemik datang, banyak orang hidup dalam penyangkalan. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus menelan ludahnya sendiri. Krisis yang terjadi nggak usah hidup dalam penyangkalan, akui. Ya, banjir datang, ya, pergantian perubahan iklim terjadi, akui itu. Tapi hadapi dengan antisipasi dengan iman. Percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan ini menjadi kekuatan dan saya berharap saudara dan saya di 2023 awal ini, di tanggal 6 ini, saudara dan saya bicara pada diri sendiri, aku harus menjadi manusia derana. Manusia yang kuat bukan karena kita kuat, yang kuat karena Tuhan seperti Yusuf. Menghadapi kelaparan, menghadapi godaan, menghadapi krisis di dalam diri sendiri. Bisa bertahan. Inilah orang-orang derana, orang resilience. Dan saya berharap ini juga terjadi pada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Daniel Zakarias. Kita semua diingatkan bahwa kita senantiasa hidup bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita karunia untuk kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengucapkan selamat tahun baru dan respon terhadap firman Tuhan pada hari ini. Ada di sana yang masih mengantuk soalnya di seberang sana. Saya duluan selamat tahun baru untuk tahun baru. Ya. Saya kenal sekali Ibu ini. Selamat tahun baru kita ucapkan semua untuk kita semua. Pak Pendeta, siapa Pak Pendeta? Ibu Yohana Pasanea. Saya kenal sekali. Mama, hidupin dulu suaranya. Bu Yohana nggak ada suaranya. Stella juga. Halo Kak Deni. Halo Sela. Oma nyalain dulu Oma. Ntar Angel cobain. Ini lagi cobain.
Ada nggak? Udah. Ada. Oke, Bapak Ani itu orang Amerika loh dari dulu mudanya. Wih, mantap. Puji Tuhan Bapak Ani. Jadi berkat tahu firman-Nya. Luar biasa. Haleluya. Amin, luar biasa. Amin. Terima kasih. Iya. Pak David, Kita semua orang-orang tahun baru Wesleyan. juga tuh. Yes. Mbak Ah, Sela. Iya, Bapak Ani. Ini Ibu Yohana, ini saya manggilnya Mama. Ini adalah mamanya Sheila, mertuanya Iya. Paul. Baru Iya. kenal, salam kenal, Oma. Ya, salam kenal juga, Bro. Tuhan memberkati. Biasa. Ya. Ini firman sangat luar biasa hari ini ya, resilience ya. Yes. Saya terus terang mendengar Amin. kata resilience itu dulu waktu mau beli komputer ya. Kok dikasih judul resilience? Resilience, bagus banget firmannya. Ternyata Betul. resilience itu sama dengan endurance tapi tidak sama persis. Kalau endurance kan kebanyakan di mesin motor, mesin mobil ya. Tapi kalau resilience, saya perhatikan itu lebih ada makna rohani. Makna rohani, pikiran, perkataan, semua kita harus konsisten, persisten ya. Di Iya. dalam kuasa Roh Kudus ya. Ya Pak Pendeta ya. Amin. Amin. Tahan Amin. banting. Tahan Iya, banting. tahan banting. Tambah ya. Betul. Iya. Oma Silvi, nun jauh di sana juga di sebelah selatan. Halo Oma Silvi, selamat tahun baru. Dibuka mic-nya dulu, open mic. Di seberang lautan juga Oma Silvi. Selamat tahun baru. Tahun baru Ibu. Selamat tahun baru juga, Ibu. Luar biasa ya. Selamat tahun baru. Ini oma-oma ini atas Iya. semuanya. Oma Yohana, Sama Oma Silvi. oma-oma yang resiliensi. Ini oma-oma Resiliensi, ini. luar biasa dalam Kristus ya. Ya, amin, amin. Amin, haleluya. Bu Ya. Yeni, Mbak Yeni, say something, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Ya, untuk semua semangat yang udah di kembali di Australia, rumah Sobo yang ya. di Selamat tahun baru juga. Yang di Texas itu jam 1, jam 3 ya. Jam 2. Saya lupa di sana ada Selamat ada tahun Jawa baru itu, juga, Pak selamat Herman. tahun Pak baru. Herman, Tahun Pak baru Herman. pada Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru Pak semuanya. Herman, please. Sukses. Selamat tahun baru, Pak. Iya, kita bersuka cita. Pak David, selamat tahun baru Pak David. Iya, selamat tahun baru, Pak. Ya, semua kita sehat ya sepanjang Ya, 2021 sehat. nanti. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, kita masuk ke dalam ini. Kalau tidak ada lagi, kita masuk ke dalam pengumumannya. Mbak Angel, ada pengumuman nggak yang mau disampaikan sebelum masuk nanti dalam doa syafaat ya Pak Daniel ya Pak Pendeta ya? Ya. Ya, selamat tahun baru semuanya. Kita semua ini umat-umat pilihan Tuhan. Kita dapat kabar duka tanggal 31 Desember, Bapak Pendeta Alfredo Sihombing meninggal. Bapak Alfredo itu pernah melayani di PDRG udah beberapa kali malah ya dari sebelum pandemi, yang spesialisasinya pelepasan. Saya pas mendengar kabarnya Pak Alfredo, saya menyadari kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kita nyebrang ke tahun baru, nggak jadi juga kita nyebrang di tahun baru. Dan saya juga menyadari kalau kita tuh nyebrang bukan berarti cuma nyebrang doang ya Pak. Kita punya tugas dan kita harus jadi resilient. Kalau di kepala Angel, resilience itu pegas, per. Jadi harus menarik gitu. Ditarik kemana aja nggak putus ya Pak ya. Yes, Kita harus amin. jadi per-pernya Tuhan. Iya. Ya, saya minta waktu sedikit ya. Kita akan menutup kebaktian hari ini. Terima kasih untuk kehadiran, untuk para jemaat yang setia dan yang baru. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Zakarias untuk pelayanannya. Ya, Selamat terima kasih Pak Pendeta. Pak Daniel Zakaria. Terima kasih Pak Martin, Ani. silakan mau satu lagu Mbak Martin. Kasih. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
Jangan dulu. daerahku. Dan kiranya memegangkan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Saya serahkan kepada Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami melihat betapa perkasanya Tuhan melampaui segala bentuk tantangan di atas dunia. Dunia yang bergolak, dunia yang digoda oleh banyak dosa, dunia yang penuh dengan kepahitan, tidak dapat meruntuhkan kekuasaan. Bahkan orang-orang pilihan-Mu dari abad ke abad, dari zaman ke zaman menjadi saksi. Betapa mereka bertahan di dalam kebenaran adalah sebuah kemenangan. Sekalipun jumlah mereka tidak banyak melampaui jumlah mayoritas orang di dunia ini, tapi mereka tetap menjadi saksi bahwa Allah kami Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang tidak pernah menyerahkan orang-orang yang Ia percayai kalah oleh situasi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tolonglah kami Bapa. Kami bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang berangguk-angguk terhadap firman-Mu, tapi kami mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi manusia derana yang kuat tangguh, walaupun kami harus menghadapi setiap saat penderitaan-penderitaan yang tidak mudah untuk disingkirkan begitu saja. Kami percaya Tuhan setia bagi kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman. Biarlah Tuhan meteraikan itu dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami menghadapi situasi-situasi yang mirip seperti yang kami bicarakan, firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami, menopang kami, dan mendorong kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak di sorga. Dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Peter Sondag sebagai chairman dan owner dari PT Raja Wali Group. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada beliau kesehatan dan hikmat dari Tuhan dalam memimpin perusahaan ini. Dia juga menjadi manusia resilience. Sekalipun dia menjadi orang yang luar biasa bertanggung jawab penuh atas segala hal, dia tangguh karena Kristus. Terima kasih Bapak. Dia juga kami berdoa juga untuk PT Raja Wali Group dengan semua anak perusahaannya. Kami berdoa untuk para pimpinan, kami berdoa untuk jajaran manajemen, kami berdoa juga untuk semua staf sampai ke bawah. Biar semua memiliki semangat, memiliki kinerja dan memiliki kesungguhan dalam bekerja, memajukan perusahaan di mana anak-anak bekerja. Dan mereka juga menjadi manusia yang kuat, tangguh, dan tabah. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk persekutuan doa Raja Wali Group PDRG. Tuhan kiranya memberkati semua pengurus yang ada, semua yang sudah menyerahkan diri, memberikan hati, memberikan waktu mereka, bahkan memberikan apa saja yang ada dalam diri mereka untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui persekutuan ini. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai persekutuan ini untuk menjangkau lebih banyak lagi hati, pikiran, jiwa orang, sehingga mendengar firman Tuhan dan mereka boleh dimenangkan oleh kuasa. Berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Didik Christian Tri Cahyono pada minggu yang akan datang. Tuhan pakai hamba-Mu dengan luar biasa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menguatkan anak-anak-Mu semua agar mereka berdiri tegak menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapak, Tuhan mencukupkan segala sesuatu di dalam persekutuan ini. Terpujilah Allah yang baik. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang sakit dan menderita. Tuhan memulihkan. Di antara kami ada yang sedang berjuang luar biasa, didera oleh satu persoalan, dua persoalan yang belum kelar. Walaupun kami sudah berganti tahun, Tuhan
Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Sekalipun itu menggerogoti pikiran kami, diam-diam menggerogoti kebahagiaan kami. Bapa, tegakkanlah kepala kami untuk kami berharap kepadamu. Dan di dalam Engkau ada jalan keluar yang pasti. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, gerahkan juga bangsa dan negara kami. Kalau Engkau berani letak Yusuf di antara bangsa dan negara, sehingga ada Yusuf yang menolong bangsa dan negara, Tuhan tolong juga letakkan banyak orang percaya. Tuhan letakkan pada orang-orang yang takut akan Engkau. Mereka bukan menjadi penyebab masalah-masalah bagi negeri ini, tapi Tuhan menjadikan mereka solution maker, orang-orang yang memberikan solusi buat negeri. Pakailah gereja-gereja bukan menjadi penyumbang masalah-masalah yang berkepanjangan di negeri ini. Sebaliknya, mereka menjadi orang-orang seperti Yusuf yang memberi jalan keluar untuk permasalahan yang apa saja yang siap dihadapi di negeri ini. Tuhan menjamah Presiden Jokowi. Tuhan mampukan dia. Biarlah ada orang-orang yang baik di sekitarnya, yang bisa memberikan pikiran-pikiran yang baik pula, sehingga negara ini dipimpin ke arah seperti yang Tuhan inginkan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini, dan selanjutnya dalam pertarungan apapun yang kami hadapi, kami percaya Allah berkuasa. Karena itu saudara-saudara, pergilah. Jadilah manusia yang tangguh karena firman Tuhan. Terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Pak Pendeta dan Zakaria, terus berkati Tuhan Bapak dan keluarga. Haleluya. Mbak Angel, kita mau foto atau saya yang bikin foto? Pak Foto, Tommy, foto, ayo. open kamera ya. Foto bareng. Ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Belum. Melisa belum. Ya, 1, 2, 3. Ya. Dadah, terima kasih. Lagi Pak Ruli, lagi. Terima kasih Nak Angel, Tuhan berkati. Pendeta, thank you Pak Pendeta. Belum, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ani. Ya, Kak Angel, Tuhan berkati. Berkali ganda. Ya tutup ya, dadah. Oke, dadah.